Apakah kalian menyadari bahwa pekerjaan ayah kalian berbeda dengan pekerjaan ayah teman kalian? Mengapa pekerjaan tersebut bisa berbeda-beda? Perbedaan tersebut merupakan salah satu wujud heterogenitas sosial dalam masyarakat. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan heterogenitas sosial? Selain itu, gejala sosial apa sajakah yang timbul dari heterogenitas sosial? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Heterogenitas sosial. Dalam sosiologi, masyarakat terdiri dari unsur-unsur yang homogen dan heterogen. Unsur homogen berarti adanya kesamaan-kesamaan dalam masyarakat, seperti kesamaan wilayah yang ditempati. Selain itu, terdapat kesamaan lainnya yang mengedepankan kesadaran kolektif yang mengarah pada persatuan. Sementara itu, unsur heterogen bersifat sebaliknya, yaitu adanya perbedaan-perbedaan yang menunjukkan keberagaman dalam masyarakat. Contohnya adalah masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat multikultur yang ditandai dengan pluralitas dan heterogenitas yang tersebar di 16.056 pulau dan terdiri dari 1.340 suku bangsa. Pluralitas berarti banyak atau jamak, sedangkan heterogenitas berarti keberagaman dan adanya perbedaan satu sama lain. Heterogenitas sosial merujuk pada beraneka ragamnya unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Keberagaman atau heterogenitas sosial dapat berkaitan dengan kelompok, golongan, dan budaya tertentu dalam masyarakat. Namun, heterogenitas sosial mengedepankan kesetaraan, sehingga diharapkan tidak terjadi diskriminasi terhadap anggota masyarakat tertentu. Bentuk heterogenitas sosial. Heterogenitas sosial dalam masyarakat dapat dilihat dari dua hal, yaitu keberagaman profesi atau pekerjaan dan jenis kelamin. Pertama, keberagaman profesi atau pekerjaan. Berbagai macam penduduk dengan beragam kebutuhan hidup menyebabkan munculnya berbagai jenis profesi atau pekerjaan dalam masyarakat. Sebagai negara agraris, masyarakat Indonesia di perdesaan cenderung berprofesi sebagai petani yang mengolah lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Sementara itu, masyarakat di daerah pesisir pantai cenderung berprofesi sebagai nelayan yang menangkap hasil laut untuk dijual kembali. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan bidang transportasi dan komunikasi menjadi faktor pendorong munculnya beragam jenis profesi atau pekerjaan. Contoh ragam profesi tersebut adalah pedagang, pendidik, teknisi, insinyur, dokter, dan pengacara. Setiap profesi memerlukan kemampuan dan keahlian tertentu, sehingga dibutuhkan peran lembaga pendidikan. Dalam heterogenitas profesi, setiap profesi atau pekerjaan yang dilakukan seseorang memiliki fungsi masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kedua, keberagaman jenis kelamin. Keberagaman jenis kelamin berkaitan dengan keberagaman masyarakat berdasarkan jenis kelamin, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Keberagaman jenis kelamin menekankan pada peran seseorang dalam masyarakat, yang berarti laki-laki dan perempuan memiliki peran dan kedudukan yang sama dalam masyarakat. Gejolak sosial dalam masyarakat. Segala bentuk aktivitas dan interaksi antar manusia yang berkaitan dengan heterogenitas sosial, pada akhirnya akan mendorong munculnya gejala sosial dalam masyarakat. Beberapa gejala sosial tersebut adalah diferenisasi sosial, stratifikasi sosial, multidimensi identitas, dan bentuk penghormatan atau penghargaan atas heterogenitas sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas diferenisasi sosial dan stratifikasi sosial. Sedangkan multidimensi identitas dan penghormatan atau penghargaan atas heterogenitas sosial
akan dibahas pada video pembelajaran berikutnya. Diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pengelompokan atau pembedaan anggota masyarakat secara horizontal atau sejajar. Hal ini berarti perbedaan sosial dalam masyarakat dipandang dalam kedudukan atau posisi yang sama, sehingga tidak ada unsur yang lebih tinggi atau lebih rendah. Contohnya adalah diferensiasi jenis kelamin, agama, bahasa, profesi atau pekerjaan, ras dan suku bangsa. Diferensiasi sosial memiliki 3 ciri, yaitu ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Ciri fisik. Ciri fisik merupakan diferensiasi yang diidentifikasi berdasarkan ciri biologis atau ciri fisik seseorang. Contohnya adalah perbedaan warna rambut, jenis rambut, dan warna kulit. Ciri sosial. Ciri sosial merupakan diferensiasi yang diidentifikasi berdasarkan status dan peran sosial seseorang dalam masyarakat. Contohnya adalah perbedaan profesi dalam sebuah rumah sakit, yaitu dokter, perawat, petugas administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Ciri budaya. Ciri budaya merupakan diferensiasi yang diidentifikasi berdasarkan adat istiadat, kebudayaan, maupun tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Contohnya adalah perbedaan bahasa di berbagai daerah di Indonesia. Bentuk diferensiasi sosial. Setelah memahami ciri-ciri diferensiasi sosial, kita akan mempelajari 4 bentuk diferensiasi sosial dalam masyarakat, yaitu diferensiasi ras, diferensiasi suku bangsa atau etnik, diferensiasi agama, dan diferensiasi profesi. Pertama, diferensiasi ras. Diferensiasi ras dapat dibedakan berdasarkan ciri kualitas dan kuantitas. Perbedaan kualitas mencakup bentuk lipatan mata, warna kulit, dan bentuk rambut. Sementara itu, perbedaan kuantitas mencakup bentuk badan dan berat badan. Secara umum, ras manusia di bumi terdiri dari 3 ras sebagai berikut. Ras Negroid yang berkulit gelap, berbibir tebal, dan berambut keriting. Ras Mongoloid yang berambut hitam, bebercak Mongol saat lahir, dan berkelopak mata yang unik atau bisa disebut mata sipit. Ras Kaukasoid yang memiliki rambut bergelombang dan berkulit putih kemerahan. Indonesia terdiri dari beragam subras sebagai berikut. Ras Papua Malanesia, ras Vedoid yaitu penduduk suku Sakai di Riau, ras Kubu di Sumatera Selatan, ras Toala dan Tonum di Sulawesi, ras Proto Melayu atau Melayu Tua, yaitu penduduk suku Batak, Toraja, dan Dayak. Ras Deutero Melayu atau Melayu Muda, yaitu penduduk suku Minang, Bugis, Aceh, Makassar, Jawa, dan Sunda. Kedua, diferensiasi suku bangsa atau etnik. Menurut antropolog Indonesia bernama Kunchara Ningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya serta terikat oleh kesadaran dan identitas. Dalam suku bangsa terdapat beberapa kesamaan antara lain budaya, asal-usul nenek moyang, dan adat istiadat. Diferensiasi suku bangsa merujuk pada perbedaan adat istiadat, bahasa daerah, kesenian daerah, sistem kekerabatan, dan daerah asal. Satu kelompok etnik atau suku bangsa tidak terbatas hanya pada satu ras. Di Indonesia, terdapat 1.340 suku bangsa, dan masih akan terus meningkat akibat hasil amalgamasi dari berbagai suku bangsa. Contohnya seseorang yang bersuku Dayak memiliki budaya, adat istiadat, dan bahasa yang berbeda dengan seseorang yang bersuku Sunda. Namun,
Setelah melakukan pernikahan atau amalgamasi, anak mereka akan mendapatkan identitas baru. Ketiga, diferensiasi agama. Agama menjadi sebuah lembaga sosial yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, serta antar manusia dan lingkungan alam. Agama mengatur kepercayaan seseorang terhadap Tuhan dan mengatur perilaku umatnya dalam masyarakat. Terdapat 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia, yaitu Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Diferensiasi agama dapat diidentifikasi melalui 4 aspek sebagai berikut. Konsep keimanan, sistem peribadatan dan upacara keagamaan, hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan, kitab suci yang dijadikan sumber ajaran agama. Contohnya, kegiatan ibadah umat Kristen akan berbeda dengan umat Islam. Begitu pula kitab suci yang digunakan. Diferensiasi dalam agama diharapkan bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan persatuan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, diperlukan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama agar tercipta keteraturan sosial dalam masyarakat. Keempat, diferensiasi profesi. Diferensiasi profesi adalah perbedaan profesi atau mata pencarian yang dilakukan tiap orang dalam rangka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, berdasarkan ilmu pengetahuan, mata pencarian memiliki pengertian yang berbeda dengan profesi. Profesi merujuk pada kemampuan yang dimiliki seseorang berdasarkan keterampilan, kemampuan, pemikiran, dan berdasarkan pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh orang tersebut. Sementara itu, mata pencarian adalah kegiatan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak harus dicapai melalui pendidikan tinggi, tetapi setidaknya memiliki keterampilan tertentu. Contohnya, profesi sebagai dokter memerlukan keterampilan dan gagasan ide khusus, serta telah menempuh pendidikan kedokteran. Sementara itu, mata pencarian sebagai nelayan dapat dikerjakan seseorang tanpa melalui pendidikan tinggi, tetapi mereka perlu mempelajari keterampilan tertentu dalam menangkap ikan. Stratifikasi sosial. Selain diferensiasi sosial yang mengelompokkan masyarakat secara horizontal, ada pula gejala sosial yang muncul akibat keberagaman atau heterogenitas sosial dalam masyarakat yang mengelompokkan masyarakat secara vertikal atau atas bawah. Pengelompokan ini disebut stratifikasi sosial. Secara etimologis, istilah stratifikasi sosial berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu stratum yang berarti lapisan atau tingkatan, dan socius yang berarti teman atau masyarakat. Menurut sosiolog Amerika Serikat bernama Pitrim A. Sorokin, stratifikasi sosial didefinisikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarkis. Secara sosiologis, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai penggolongan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara bertingkat-tingkat atau hierarkis. Dengan penggolongan secara bertingkat tersebut, kita dapat mengetahui kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Pengelompokan secara vertikal atau atas bawah atau stratifikasi ini dapat dilihat berdasarkan beberapa dimensi. Dalam bukunya yang berjudul Social Stratification, Structure and Trends of Social Mobility in Western Society, sosiolog Amerika Serikat bernama Bernard Barber mengatakan bahwa stratifikasi sosial memiliki 6 dimensi. 6 dimensi stratifikasi sosial tersebut adalah pekerjaan, peringkat kewenangan dan kekuasaan, pendapatan atau kekayaan,
pendidikan atau pengetahuan, kesucian beragama atau pemimpin keagamaan, serta kedudukan kerabat dan kedudukan dalam suku bangsa. Pertama, pekerjaan atau occupational prestige. Setiap pekerjaan memiliki prestis atau wibawa yang berhubungan dengan kemampuan atau prestasi seseorang. Terdapat pekerjaan dengan prestis tinggi seperti pilot, dokter, dan guru yang perlu menempuh pendidikan formal hingga jenjang tertentu terlebih dahulu. Sementara itu, contoh pekerjaan dengan prestis rendah adalah sopir angkutan umum, satpam, dan petugas kebersihan yang tidak perlu menempuh pendidikan formal terlebih dahulu, tetapi perlu mengikuti pelatihan, pengembangan kemampuan. Kedua, peringkat kewenangan dan kekuasaan atau Authority and Power Rankings. Hal ini berkaitan dengan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki seseorang sesuai dengan jabatannya dalam sebuah instansi. Contohnya, di sekolah terdapat jabatan-jabatan yang memiliki wewenang dan kekuasaan yang berbeda-beda, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, petugas administrasi, petugas kebersihan, satpam hingga siswa. Selain itu, di Indonesia juga terdapat jabatan-jabatan yang memiliki wewenang dan kekuasaan yang berbeda-beda, mulai dari presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri, ketua MPR dan DPR, hingga anggota MPR dan DPR. Ketiga, pendapatan atau kekayaan, atau income or wealth. Setiap orang memiliki pendapatan yang berbeda-beda berdasarkan jenis pekerjaannya. Ada pekerjaan dengan pendapatan tinggi, seperti pilot, dokter spesialis, dan komputer programmer. Sementara itu, ada pekerjaan dengan pendapatan rendah, seperti sopir angkutan umum, asisten rumah tangga, dan kasir. Keempat, pendidikan atau pengetahuan, atau educational or knowledge. Hal ini berkaitan dengan pendidikan formal yang ditempuh seseorang. Dalam pendidikan formal, terdapat tingkatan-tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan anak atau TK hingga pendidikan tinggi. Setiap orang yang menempuh pendidikan tinggi akan mendapat gelar akademis tertentu. Makin tinggi gelar akademik seseorang, ia dianggap menguasai ilmu pengetahuan tertentu. Contoh jenjang akademis adalah diploma 3 atau D3, sarjana atau S1, magister atau S2, dan doktor atau S3. Kelima, kesucian beragama atau pemimpin keagamaan atau religious or ritual purity. Hal ini berkaitan dengan jabatan yang dimiliki dalam lembaga agama. Contohnya adalah pastor, pendeta, ustadz, dan kiai. Keenam, kedudukan kerabat dan kedudukan dalam suku bangsa atau Kinship and Ethnic Group Rankings. Hal ini berkaitan dengan kedudukan seseorang atau kelompok dalam suku bangsa tertentu. Contohnya adalah pernikahan dalam suku Batak Toba. Jika seorang perempuan yang memiliki ayah bermarga Nainggolan akan menikah dengan laki-laki yang bermarga Sitanggang, keluarga perempuan tersebut menjadi hula-hula. Hula-hula adalah pihak yang dipercayai menjadi pembawa berkat bagi pasangan suami istri tersebut. Dengan demikian, posisi mereka harus dihormati oleh keluarga laki-laki bermarga Sitanggang. Proses terbentuknya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat terbentuk melalui dua proses, yaitu secara alami dan secara sengaja. Pertama, stratifikasi yang terbentuk secara alami. Stratifikasi yang terbentuk secara alami berarti terbentuk karena faktor-faktor lahiriah atau bawaan seseorang sejak lahir,
seperti usia dan garis keturunan. Kedua, stratifikasi yang terbentuk secara sengaja. Stratifikasi yang terbentuk secara sengaja berarti terbentuk melalui pembagian kerja, kekuasaan, dan wewenang secara resmi untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Contohnya adalah jabatan seseorang dalam perusahaan maupun dalam pemerintahan. Sifat stratifikasi sosial. Terdapat 3 sifat stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu terbuka, tertutup, dan campuran. Pertama, stratifikasi sosial terbuka. Artinya, anggota masyarakat memiliki kesempatan secara bebas dan terbuka untuk menempati lapisan atau kelas sosial masyarakat tertentu. Pada umumnya, stratifikasi sosial terbuka memberikan kesempatan kepada setiap orang melalui pendidikan sehingga siapapun dapat memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tertentu. Contohnya adalah guru, dokter, dan insinyur yang menempati kelas sosial berdasarkan pendidikan yang ditempuhnya, baik pendidikan formal maupun informal. Namun, stratifikasi sosial terbuka memungkinkan juga anggota masyarakat yang sebelumnya berada pada lapisan sosial atas menempati lapisan sosial bawah karena berbagai faktor. Misalnya seseorang mengalami kegagalan atau kebangkrutan, penurunan jabatan, atau pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan yang dilakukannya. Contohnya adalah seseorang pengusaha yang mengalami kebangkrutan sehingga harus menutup usahanya. Kedua, stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup tidak memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat untuk berpindah dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya, baik mengalami kenaikan maupun penurunan. Contohnya adalah pelapisan sosial masyarakat Hindu di India yang menggunakan sistem kasta bagi anggota masyarakatnya. Penggunaan sistem kasta bagi masyarakat Hindu di India digolongkan ke dalam stratifikasi sosial tertutup karena membagi masyarakat ke dalam 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Seseorang dapat menempati kasta tertentu yang diperolehnya sejak lahir atau ascribed status bergantung pada kasta orang tuanya. Kasta Brahmana merupakan kasta dengan golongan tertinggi yang terdiri dari para pemuka agama seperti pendeta. Anggota kasta inilah yang memimpin upacara keagamaan. Kasta Ksatria merupakan kasta tertinggi kedua yang terdiri dari para penguasa seperti raja, bangsawan, dan prajurit yang menyelenggarakan pemerintahan. Kasta Waisya merupakan kasta yang terdiri dari para pedagang, perajin, dan buruh kelas menengah. Kasta Sudra merupakan kasta terendah yang terdiri dari para pekerja kasar seperti kuli dan pelayan. Ketiga, stratifikasi sosial campuran. Selain stratifikasi sosial yang bersifat terbuka dan tertutup, ada pula sifat stratifikasi sosial campuran, yaitu pembatasan perpindahan strata. Tetapi anggota masyarakat juga diberi kesempatan untuk mengalami perpindahan pada lapisan sosial tertentu. Contohnya adalah sistem pelapisan sosial masyarakat Bali yang tertutup sejak lahir. Namun, sistem ini terbuka bagi setiap anggota masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi untuk berada pada lapisan ekonomi tertentu. Bentuk stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial memiliki bentuk yang dapat diklasifikasi melalui 4 sistem yang ada dalam masyarakat, yaitu sistem politik, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem feudal. Pertama, sistem politik.
Stratifikasi sosial berdasarkan sistem politik berkaitan dengan pembedaan kekuasaan yang dimiliki anggota masyarakat. Contohnya adalah presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri, ketua MPR dan DPR, atau anggota MPR dan DPR. Kedua, sistem sosial. Stratifikasi sosial berdasarkan sistem sosial berkaitan dengan status sosial yang dimiliki atau disandang seseorang dalam masyarakat. Contohnya, pembagian kasta pada masyarakat Hindu di Bali terbagi menjadi 4 kasta, yaitu kasta Brahmana yang terdiri dari para pemuka agama, kasta Ksatria yang terdiri dari para pejabat pemerintahan atau abdi negara, kasta Waisya yang terdiri dari para golongan prajurit dan kelas menengah, serta kasta Sudra yang tidak memiliki status atau gelar tertentu. Ketiga, sistem ekonomi. Stratifikasi sosial berdasarkan sistem ekonomi berkaitan dengan kepemilikan harta atau kekayaan dan penghasilan. Menurut filsuf Yunani bernama Aristoteles, masyarakat terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan sangat kaya, dan golongan miskin. Keempat, sistem feudal. Stratifikasi sosial berdasarkan sistem feudal berkaitan dengan penggolongan masyarakat berdasarkan kepemilikan tanah. Contohnya, dalam sistem pertanian ada petani yang tidak memiliki lahan sehingga mereka bekerja sebagai penggarap lahan atau sawah orang lain yang disebut tuan tanah. Keberagaman atau heterogenitas sosial berkaitan dengan kelompok, golongan dan budaya tertentu dalam masyarakat. Keberagaman atau heterogenitas sosial akan mendorong munculnya berbagai gejala sosial dalam masyarakat, yaitu diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, multidimensi identitas, serta bentuk penghormatan atau penghargaan atas heterogenitas sosial yang ada dalam masyarakat. Diferensiasi sosial mengacu pada pengelompokan atau pembedaan masyarakat secara horizontal atau sejajar, sehingga setiap unsur yang dibedakan memiliki posisi yang sama. Artinya, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dan lainnya. Berbagai bentuk diferensiasi sosial dalam masyarakat dapat berupa diferensiasi ras, suku bangsa atau etnik, agama dan profesi atau mata pencarian. Sementara itu, stratifikasi sosial mengacu pada penggolongan masyarakat secara vertikal, yaitu setiap unsur masyarakat yang digolongkan memiliki kedudukan yang berbeda-beda dan berada pada tingkatan tertentu atau hierarki. Stratifikasi sosial dapat terbentuk secara alami dan secara sengaja. Selain itu, stratifikasi juga memiliki sifat terbuka, tertutup, dan campuran antara keduanya. Bentuk-bentuk dari stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat diidentifikasi melalui sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem feudal.